Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, sehat walafiat, sehingga bisa meluangkan waktu sejenak untuk bertemu kembali di ngobrol bareng seputar Desapreneur dengan model Kaspak. Seri yang kedua, minggu yang kedua. Selamat datang kepada teman-teman yang baru saja hadir. Terima kasih dari Ngalang sudah hadir. Kemudian dari mana saja ini Pak Cahyo tadi? Dari Sendang Agung, dari Bangun Jiwo, dari Mulyodadi, ini belum ada yang muncul kayaknya. Dari Gilang Harjo juga belum. Ini kita mulai saja sambil menunggu. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita masih seputaran per UMKM-an. Tema pada malam hari ini adalah digitalisasi UMKM 4.0. Nanti akan disampaikan oleh Mas Ilham. Baik, sebelum dimulai, karena waktu sudah hampir jam 8, supaya nanti tidak terlalu larut malam, sebelum dimulai, sebelum kami serahkan ke moderator, kami mohon dengan hormat Pak Dr. Dudi Rosmara untuk memberikan sedikit sambutan kepada kita semua. Langsung, Pak. langsung. Oh, langsung mawon, Pak. Oke, terima kasih Pak Dudi. Langsung saja ini Mas Cahyo. Baik, ini diskusi akan segera kita mulai. Nah, ini moderator masih sama seperti yang lalu, ini sudah dikontrak mati. Jadi semua serial ngobrol bareng nanti moderatornya sama, sudah MOU. Monggo Mas Cahyo, waktu kami haturkan secukupnya. Sumonggo Mas. Bapak Ibu sekalian, selamat menikmati diskusi pada malam hari ini. Sumonggo Mas. Oke, matur nuwun. Kang Latif. Siap. Ya, ini saya melaporkan dari jalur Pantura. Siap. Oke, baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa bersilaturahmi meskipun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kita tidak henti-hentinya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa kita semua, baik yang bisa bergabung pada acara ngobras virtual ini maupun yang belum bisa bergabung, kita doakan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Meskipun mungkin ini masih belum banyak yang bergabung, tapi tidak mengurangi khidmat ya, atau semangat untuk kita berdiskusi berbagai ilmu, terutama dalam kaitannya dengan entrepreneurship, gitu ya, kewirausahaan, terutama konteksnya UMKM di sini dan Desapreneur. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita menginjak pada acara inti pada malam hari ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu yang pertama kepada Mas Ilham Unggara, Sarjana Ilmu Komputer apa Mas? SIP ya, SIK ya. SIK MCS ya. Nah, ini selaku narasumber kita pada malam hari ini masih sama dengan minggu yang kemarin. Berikutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Dudi Rosmara selaku Direktur Semetsi. Kemudian mungkin dari tim Semetsi juga banyak yang bergabung pada malam hari ini. Kemudian peserta pelatihan dan pendampingan Desapreneur ya. Di sini tadi sudah disebut oleh Mas Latif, ada Mbak Yuswa dari
Malang. Mbak Dewi Lestari, mohon infonya dari mana? Gitu ya. Karena mungkin belum kenal. Ada Mas Krisna ini, wah, seperti artis nih. Wah, kayak Didi Kempot ya, gondrong nih. Kemudian ada Pak Yusuf, Pak Hamzah, Bu Tujilah. Ini saya hanya membaca ini ya, name-nya. Oh ya, ini juga kami ucapkan selamat datang kepada Mas Bayu Satrio. Mas Bayu, selamat datang bergabung dengan kami. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita mengambil tema yaitu digitalisasi UMKM, digitalisasi UMKM. Kalau minggu yang lalu mungkin kita membahas mengenai adaptasi dan inovasi, yaitu bagaimana kita beradaptasi atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, serta mungkin banyak perubahan ya dari bisnis, banyak perubahan atau pergeseran dari semua aspek dan perilaku bisnisnya. Kemudian bagaimana kita dituntut untuk berinovasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi tersebut. Nah, kalau pada malam hari ini kita lebih ke digitalisasi UMKM, bagaimana semua aspek manajemen itu memang seharusnya, idealnya ya, bukan seharusnya, idealnya kita dituntut untuk menyesuaikan dengan digital ya, karena memang kecepatan perubahan teknologi ini memang sangat cepat sekali ya. Jadi ketika kita ingin bisnisnya berkembang gitu ya, untuk dituntut untuk berkembang dan bisa menyesuaikan dengan perilaku konsumen, memang idealnya semua aspek manajemen ini bisa menyesuaikan dengan tuntutan digitalisasi. Sedikit kemarin sudah disampaikan oleh Mas Ilham bahwa proses bisnis dari semua aspek manajemen ketika itu bisa diinovasi dengan digitalisasi, itu tentunya pasti perusahaan itu bisa meningkatkan scale up ya, atau meningkatkan level bisnisnya. Apalagi kalau ini kita kaitkan dengan konsep Kaspak atau K45 PAK atau Kibrat 45 Panzer Adiluhung Ngawentar ini, yang sifatnya adalah bagaimana memanfaatkan atau memaksimalkan potensi lokal untuk yang tujuannya adalah untuk meningkatkan value ya di skala global gitu. Tentunya pasti melalui global marketing ya. Nah, ini nanti akan dibahas, dikupas tuntas oleh Mas Ilham Unggara selaku narasumber pada malam hari ini. Mungkin sedikit kami mengulangi bahwa Mas Ilham ini berlatar belakang pendidikan di bidang ilmu komputer tentunya ya pasti. Jadi semua berkaitan dengan teknologi ataupun digitalisasi itu sudah menjadi makanan sehari-hari Mas Ilham. Jadi selain itu juga Mas Ilham selama ini juga sebagai pelaku bisnis online. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk langsung saja untuk mengingat waktu, jadi setelah ini akan ada paparan dari Mas Ilham. Setelah paparan nanti akan ada diskusi, tanya jawab, jadi bisa melalui chat ataupun nanti langsung untuk menyampaikan melalui suara ya atau video. Jadi untuk supaya tidak mengurangi kekhidmatan acara ini, kami mohon untuk Bapak Ibu ketika acara paparan berlangsung bisa mute-nya atau mematikan suaranya. Oke. Baik, berikutnya langsung menuju ke acara paparan mengenai digitalisasi UMKM. Untuk waktu kami serahkan kepada Mas Ilham Unggara. Monggo silakan Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Di selaku Ketua Kaspak, kemudian teman-teman semesti, kemudian teman-teman pendamping maupun teman-teman UMKM binaan Kaspak.
Nah, sini alhamdulillah bisa ketemu lagi. Kemudian kita coba diskusi lagi terkait digitalisasi UMKM 4.0. Kita coba sharing, discuss apa sih yang akan kita bahas di malam minggu ini. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman? Oke, sudah. Sudah. Oke, baik. Melanjutkan diskusi minggu lalu, tidak jauh dari UMKM ataupun digitalisasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang digitalisasi itu apa sih yang harus dilakukan sebelum melakukan digitalisasi. Yang pertama, awareness atau seorang individu yang menggunakan digital itu seperti apa. Dari teman-teman sendiri yang pelaku UMKM, mereka intens nggak sih menggunakan digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti UMKM 4.0 ini aspeknya yang harus ditekankan di digitalisasi itu bagian yang mana aja. Terus apakah semua UMKM bisa dilakukan transaksinya secara online? Terus digitalisasinya yang sebelah mana? Atau apakah semua bisa digitalisasi? Terus kemudian kita bagaimana sebelum kita melakukan digitalisasi, baiknya ya di masa pandemi ini kita rekonstruksi bisnisnya. Jadi ketika bisnisnya biasanya pelanggan yang datang ke warungnya, nah bagaimana kita juga menyampaikan atau akan memberikan produk kita langsung sampai rumah. Kemudian bagaimana fenomena digital di Indonesia, nah itu yang menjadi gambaran. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita memulainya. Saya memperlakukan diri saya untuk menggunakan digital selain saya seorang bergelut di teknologi informasi. Nah, di sini kebiasaan atau keengganan individu ini untuk mengikuti sosial media itu dari pelaku UMKM memang akhir-akhir ini terus meningkat ya, dari bagaimana dia melakukan sosial media melalui Instagram, kemudian bagaimana dia komunikasi menggunakan WA, kemudian WA-nya diubah menjadi WA bisnis, kemudian terbiasanya kita melakukan pembelian secara online melalui e-commerce, melalui status teman yang jualan, kemudian kita order gitu. Kemudian bagaimana kita terbiasa dengan melakukan transaksi pembayaran menggunakan GoPay, OVO, menggunakan transfer, menggunakan mobile banking, kemudian kita terbiasa transportasi menggunakan Gojek, Grab atau Grab, Gokar. Nah, itu yang biasa kita jumpai untuk seorang individu melakukan sosial media atau internet secara digital. Nah, ini adalah ketika teman-teman sudah memenuhi ini, berarti teman-teman salah satunya sudah memenuhi komponen terkait email, nomor handphone, kemudian nomor rekening, kemudian knowledge kita bertambah karena sudah terbiasanya dengan menggunakan digital secara perorangan. Nah, itu akan terbawa ketika teman kalian juga menggunakan teknologi digital juga. Kemudian pemilik warung juga sama, kemudian di situ ada driver juga menggunakan teknologi digital, dan ending-nya di suatu desa, misalnya suatu desa Plum Sewu ini terjadi transaksi secara misalnya saya order Shopee Food, kemudian ternyata drivernya tetangganya yang jual makanan. Akhirnya semuanya saling terinteraksi, padahal itu di satu desa yang skalanya lebih kecil. Nah, kemudian di sini secara menyeluruh, kalau dari data, kebanyakan ya yang bisnis online lanjut itu masih minim. Kemudian yang bisnis online dasar tumbuh signifikan. Kemudian yang bisnis offline itu masih besar. Nah, kemudian bagaimana sekarang kita UMKM harus digital? Nah, di sini UMKM 4.0 itu UMKM yang mampu beradaptasi dengan melakukan perubahan pada 5 aspek utama. Nah, di sini yang kita tekankan
untuk aspek digitalisasinya. Nah, aspek digitalisasi itu nanti ada pembuatan website secara singkat, kemudian bagaimana kita berselancar di e-commerce, kemudian bagaimana kita melakukan digital marketing secara sosial media, kemudian bagaimana kita mengoptimalisasi sistem keuangan yang tidak harus menggunakan aplikasi pencatatan secara sistem di handphone Android. Bisa juga kita menggunakan aplikasi yang itu lebih sederhana, misalkan menggunakan Excel ataupun lebih sederhana lagi kita terbiasa menggunakan catatan yang sifatnya itu bisa terpantau secara real time. Nah, di sini kita ketika masa pandemi ini, bagaimana sih kita melihat hal ini, kemudian ketika digital, apa sih yang perlu diperbaiki gitu dari proses bisnis kita. Misalkan kita di saat digitalisasi ini, ide apa dari produk kita yang bisa didigitalisasikan. Kemudian aspek-aspek mana saja yang bisa didigitalisasikan. Kemudian apakah desainnya harus berubah. Kemudian bagaimana cara pola produksinya dari yang sebelumnya dan sekarang dengan menggunakan teknologi. Kemudian bagaimana kita cara menganalisis marketnya. Terus selanjutnya bagaimana kita menjual produk itu. Nah, sekarang ketika kita sudah ingin melakukan digitalisasi, lalu bagaimana kita melihat produk kita gitu, atau dari sisi mana gitu. Kemudian di sini dari sisi konsumen, ketika mereka melihat produk kita itu secara digital, apakah produk ini bisa dikirim melalui darat ataupun melalui udara. Kemudian apakah produk itu tahan lama ataupun produk itu tidak bisa secara lama itu akan misalnya kadaluarsa atau sejenisnya. Dan ini kalau produknya misalnya perikanan kayak kemarin mengirim ikan cupang gitu, lagi trennya ikan cupang, bisa dikirim melalui paket JNE ataupun yang lain, itu pas datang kondisinya aman. Nah, kemudian dari segi investor, apakah investor tertarik untuk melakukan invest pada produk Anda atau usaha teman-teman yang ada di desa? Nah, kemudian secara penjual, misalkan saya reseller, apakah saya mau menjualkan produk itu? Kemudian dari segi produksi, apakah produksi itu bisa lebih efektif dan efisien? Nah, kembali lagi kita untuk mengingatkan proses bisnisnya harus dipahami kembali ketika ini akan digitalisasi. Dari bidang usahanya, kemudian produknya seperti apa, nilai manfaatnya, kemudian bagaimana kita melakukan perencanaan keuangan secara rapi dan secara disiplin itu harus kita tekankan secara terus-menerus. Kemudian sertifikasi, kemudian bagaimana kita secara individu aware terhadap digital itu sendiri, kemudian bagaimana kita terbiasa dengan transaksi penjualan secara transfer, kemudian kita harus mengikuti generasi yang emang sekarang lebih muda dan mereka berselancarnya di sosial media. Kemudian bagaimana kita pemasaran iklannya secara tepat sesuai dengan target kita dalam menjual produk karena segmen kita sudah ditentukan. Kemudian bagaimana kita akses atau akomodasi yang biasanya di sebelum pandemi itu mau warung dimanapun ketika itu enak dan legendaris pasti akan dijangkau oleh konsumen. Tapi sekarang akan kembali bagaimana kita yang harus memperlihatkan produk kita di dunia digital agar mereka juga dapat membeli produk kita secara langsung. Kemudian infrastruktur aset, misalnya kalau kita perlu dukungan untuk digital ya. Di situ banyak teman-teman kita yang sudah terbiasa menggunakan handphone ya. Jadi tools handphone ini menjadi andalan kita untuk berselancar secara digital untuk UMKM. Nah, ini kita kembali ke materi yang lalu. Di sini ada siklus distribusinya. Nah, teman-teman
selain UMKM yang langsung ke digitalisasi, sebelumnya juga perusahaan-perusahaan besar juga beradaptasi untuk digitalisasi produk-produknya mereka. Nah, karena besar, jadi pun waktunya pun mungkin cukup lama untuk penyesuaiannya. Nah, sedangkan UMKM ini karena skalanya kecil, harusnya bisa lebih cepat. Nah, dari sini kan endingnya perusahaan-perusahaan besar bisa menjual produknya langsung ke user tanpa melalui distributor atau reseller. Nah, ini menjadi hal baru yang biasanya Nestle, Unilever, Indofood sekarang memiliki official store misalkan di e-commerce. Nah, kita juga bisa sejajar dengan mereka dengan masukkan produk kita di e-commerce. Biasanya kita kan bagaimana caranya bisa masuk barang kita di pasar modern ataupun di mart transport itu. Nah, tapi sekarang kita sudah lebih mudah masuk ke e-commerce dan bersaing atau bersamaan dengan produk-produk yang besar kayak Indofood, Wings, dan jenisnya. Nah, ini menjadi kemudahan kita yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Nah, ini yang menarik ya, kita bisa sejajar dengan official store dan ini menjadi tantangan yang sangat menarik. Dan dengan skalanya lebih kecil, mikro, maka teman-teman bisa ada di Jogja atau tidak. Ketika itu ada di Jogja, maka biasanya ending-endnya teman-teman langsung datang ke tokonya langsung untuk melihat barangnya, gitu, jenisnya. Nah, melihat sebuah siklus di mana transaksi digitalnya itu emang sangat luar biasa ya. Jadi dari mulai e-commerce-nya sendiri, kemudian sosial media, terus transaksi payment-nya seperti apa, kemudian logistik pengiriman distribusinya seperti apa. Nah, untuk akselerasi mereka pun melakukan advertising atau iklan ya dari seluruh engine yang ada di digital ya, dari mulai sosial media, kemudian dari search engine-nya, kemudian dari iklan secara manual, baik pun di transportasi, kemudian ada di billboard. Nah, ini menjadikan mereka mengedukasi kita untuk produk-produknya masuk ke e-commerce. Nah, sekarang bagaimana kita, apakah kita ikuti pelanggannya, ataupun yang konsumer yang biasa ada digital, ataupun pelanggan yang mengikuti kita. Nah, ini kita harus memanfaatkan keduanya. Bagaimana kita mengikuti pelanggan, tapi ya juga pelanggan mengikuti kita, karena kita menyediakan platform, yaitu digital, untuk mereka juga bisa mengakses produk kita. Nah, ini gambaran digital 2021 di Indonesia. Dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang 274 juta, kemudian ini yang menggunakan mobile itu 345 juta. Nah, dari situ terlihat untuk akses internetnya 202 juta. Nah, ini adalah populasi yang sungguh sangat memukau kita, tapi kita juga ternyata tidak bisa memanfaatkannya secara maksimal. Nah, kemudian device-nya lagi-lagi untuk mengakses sebuah internet ataupun sosial media ini menggunakan handphone. Selanjutnya, untuk internet, lamanya ini teman-teman menggunakan internet menggunakan mobile phone itu 8 sampai 9 jam ya. Nah, ini merupakan waktu yang sangat lama, dan ini harus juga kita mengikuti mereka gitu. Dan kita juga termasuk di dalamnya yang melakukan interaksi dengan internet selama ini. Nah, di sini top sosial medianya itu menggunakan WhatsApp ya. Ini nomor 1 WhatsApp, terus ada Facebook, ada Instagram, TikTok, Twitter. Nah, ketika WhatsApp ini kan teman-teman sudah sangat terbiasa ya. Ketika saya misalkan update status untuk jualan buku misalnya gitu,
Alhamdulillah itu udah 50 buku terjual dalam waktu setengah hari, dan saya juga bisa sambil jalan-jalan terus sambil cek update dengan status, oh ternyata orang yang order udah banyak dengan list-list yang cukup banyak. Nah, itu memudahkan kita. Nah, kita harus terbiasa, dan lagi-lagi jangan gengsi ya untuk berjualan misalkan gitu, melalui platform contohnya WhatsApp gitu. Nah, kalau dari e-commerce sendiri, ini sudah terlihat yang nomor 1 itu Shopee, terus Tokopedia, terus Lazada. Lalu selanjutnya Bukalapak. Nah, dari sini fenomena yang sudah ada, saya sedikit mau ngajarin bagaimana cara memulainya. Nah, dari segi bisnis kita kan, kita biasanya mau yang mana nih? Yang online jadi utama, terus yang offline jadi yang kedua, ataupun sebaliknya, yang offline yang utama tapi yang online-nya yang kedua. Nah, ini kan di dunia sekarang ini yang sangat dinamis, kita harus memiliki dua pijakan, dan ending-nya kita melakukan keduanya secara omnichannel seperti ini. Nah, di bidang aspek keuangan, nah saya lagi-lagi menyarankan teman-teman untuk coba aware untuk mempelajari aplikasi keuangan yang itu banyak tersedia di platform-platform digital. Nah, itu kita coba terapkan. Dan kita belajar bagaimana yang kira-kiranya sederhana, tapi bisa menjadikan itu analisis kita dalam melakukan transaksi penjualan dalam bulan maupun mingguan. Jadi, kita dari analisis keuangan ini bisa melihat apakah kita stok jualannya akan ditambah atau dikurangi dengan tren dari penjualan. Nah, kemudian di sini saya akan sebenarnya mencontohkan bagaimana sih kita berselancar di e-commerce, gitu kan. Caranya seperti apa? Nah, tadi kan dari segi individu kita sudah terbiasa memiliki rekening, karena di sini salah satunya harus memiliki rekening, kemudian memiliki ID, kemudian terbiasa kita menggunakan Shopify, terus terbiasa kita menginput sebuah produk. Nah, kita coba contohkan ya. Kan ini di sebelah e-commerce, kita coba Shopee. Nah, kita terbiasa mencari sebuah produk di sini, kemudian bagaimana produk kita bisa masuk ke sini. Nah, selain registrasi, kita juga bisa masuk ke seller center. Nah, di sini teman-teman akan menginput produk-produk teman-teman gitu. Kita lihat produk, terus produknya seperti apa. Nah, kita input, lalu kita masukkan harga dengan strategi promo. Biasanya kalau di Shopee, saya melakukan strateginya ketika produknya range produksi saya ataupun jualnya 11.000, maka saya tulis 20.000, kemudian langsung saya berikan promo untuk memikat para pembeli di Shopee untuk melihat produknya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, kemudian dari sini kita apa sih syaratnya untuk masuk menjadi seller centernya di Shopee? Nah, salah satunya adalah ID card. Kemudian kita juga punya rekening karena nanti akan ditransfer ke saldonya ke rekeningnya. Kemudian kita punya email, kemudian nomor handphone. Nah, dari situ kita sudah bisa mendaftar, lalu kita akan di-approve dan kita bisa memasukkan produk-produk kita. Nah, kemudian bagaimana kita memanfaatkan itu, kemudian bagaimana caranya? Nah, di sini kita coba contohkan, masukkan produk-produknya. Nah, di sini ada kata kuncinya. Nah, ini harus kita isi nih kata kuncinya kayak keyword masker ini. Nah, sebelum kita masukkan produk, kita harus yakin sama nama produknya ini. Targetnya mana,
targetnya apa, terus ketika kita balik lagi ke Shopee-nya, ketika kita nyari produk itu bisa, ini ada, sorry, ini nggak kelihatan. Bentar. Oke, nah ketika kita balik lagi ke Shopee di sini, Shopee utamanya, ketika kita melihat, nah jadi search engine di sini nih, masker ya, di sini. Jadi kita memanfaatkan search engine di sini ketika kita menginputkan nama produk kita. Ini contoh bagaimana kita memasukkan kata kunci, memanfaatkan kata kunci kain atau masker ini, kemudian kita cari di sini. Nah, ini kan banyak. Nah, produk kita yang mana? Misalnya, oh ini ternyata produk kita. Nah, kita harus yakin sama produk kita, kemudian inilah pesaing kita, teman-teman. Jadi pesaingnya kita sudah terbuka ya. Produknya kita sudah bisa melihat kualitas yang bagus yang mana, yang trendy yang mana, yang eksis mana buat kita beli gitu. Nah, ini adalah pesaing-pesaing yang bisa kita contoh gaya pemasarannya mereka. Oke, kemudian ini emang harus ada praktek satu sesi sendiri, kemudian kita coba lagi bagaimana marketingnya di sosial media, karena tadi omnichannel, di sosial media pun kita ID warna juga tampilkan gitu produknya. Nah, masukkan 33 hashtag untuk memperkuat pencarian kita di IG, Instagram gitu. Ketika kita cari masker terus letaknya di Jogja, kita sebut hashtagnya Jogja. Terus misalnya kalau kita lokasinya di Bantul ya hashtagnya Bantul, tambahkan gitu. Nah, itu ada 33. Nah, jadi ketika yang sosial media yang biasa main Instagram, ketika nyari produk itu akan ketemu nih masker gitu. Nah, selanjutnya bagaimana kita merespon mereka? Biasanya langsung kita arahkan, silakan untuk membeli produk ini langsung ke Shopee, kemudian kita berikan linknya. Itu untuk apa? Menjaga kepercayaan antar pembeli dan penjual. Karena nanti kita balik lagi ke sini. Nah, nanti disinilah yang menjadi hal yang kita harus sering lihat, yaitu stoknya kita, stok produknya kita. Oke, di situ. Nah, kemudian ketika kita lihat masker sini, nah di sini kita harus pintar-pintar untuk memberikan atau meminta ke calon pembeli kita untuk memberikan sebuah rating bintang. Nah, di sini misalnya bintangnya bintang 5. Nah, kalau teman-teman tadi yang sudah chat di sosial media ataupun di WhatsApp, tolong dong belinya di Shopee. Nah, dengan menggunakan harga yang lebih murah, misalkan ketika saya di sini posting harga 11.000, nah saya akan ngasih harga 10.000 ke mereka, tapi tolong belinya di Shopee. Kemudian tolong juga beri komen yang cukup atau bintang cukup baik ataupun bintang 5. Nah, di situ akan memberikan kepercayaan untuk pelanggan yang lain untuk membeli produk kita, karena di sini menjadi rating yang paling utama sih. Nah, kemudian mereka juga bisa baca apakah produk ini kualitasnya bagus atau enggak. Lanjut dari sosial media, e-commerce, kita lanjut ke Google My Business. Nah, di sini teman-teman setelah punya email, manfaatkanlah emailnya, jangan hanya dipakai buat daftar akun sosial media dan itu tidak bisa, atau Google Android. Nah, manfaatkan, teman-teman bisa
melakukan, misalkan kalau itu konsepnya warung, bisa daftar di Google My Business. Kemudian di situ juga bisa fiturnya banyak, ini ada pembuatan website juga. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan website sini, kemudian dapatkan penawaran, dan ini kita bisa add nomor WA kita. Dan teman-teman juga bisa langsung bertransaksi menggunakan situsnya. Nah, situsnya kita klik. Nah, nanti kita bisa promokan situs kita di sini. Itu. Nah, teman-teman selaku UMKM sudah bisa punya nih website secara sederhana untuk menampilkan atau memperkuat branding produknya teman-teman. Nah, mungkin dari sini kita akan coba diskusi terkait hal ini. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Cahyo. Terima kasih Mas Ilham Unggara atas paparannya yang sangat menarik sekali. Baik, mungkin jadi itu tadi yang sudah disampaikan Mas Ilham, bagaimana pentingnya digitalisasi dalam menjalankan bisnis ya, atau usaha kita, seiring adanya perubahan zaman, perubahan teknologi, dan pasti akan berdampak pada perubahan tuntutan pasar ataupun perilaku konsumen. Nah, mungkin sedikit saya cerita, memang saya juga mungkin salah satu pelaku UMKM juga ya. Ketika kita bisa menerapkan atau melakukan digitalisasi di beberapa aspek manajemen, saya kira itu pasti banyak manfaatnya untuk kita sebagai pemilik atau owner bisnis. Ya seperti yang disebutkan oleh Mas Ilham tadi, artinya dari data mungkin kita bisa lebih akurat mendapatkan data, contohnya tentang data laporan keuangan, apakah kita rugi atau laba. Kemudian bisa secara cepat juga kita mendapatkan data-data mungkin berkaitan dengan penjualan, kemudian berkaitan dengan pemasukan atau revenue, omset, ataupun pengeluaran. Itu dan bahkan pengalaman saya secara real time, artinya karena sistem informasi manajemennya itu berbasis cloud ya, jadi saya pun bisa mendapatkan dari rumah untuk mengenai data-data atau laporan berkaitan dengan keuangan ataupun operasional. Nah, apalagi sekarang sudah banyak sekali kita diberikan pilihan mengenai aplikasi yang itu berfungsi untuk sistem informasi manajemen juga di beberapa aspek, seperti mungkin aplikasi pencatatan keuangan, kemudian ada aplikasi sistem kasir, ataupun aplikasi sistem pemasaran juga. Nah, apalagi memang yang sifatnya kita menyasar target pasar kita adalah global ya, secara global. Artinya berjarak jauh gitu ya. Nah, ini mungkin kalau kita tidak menggunakan fasilitas teknologi ini atau digitalisasi ini ya memang sangat disayangkan gitu ya. Karena kemarin kita sempat mendampingi atau memberikan pelatihan beberapa pelaku UMKM di Desa Brainer yang sudah kita dampingi. Ini beberapa memang produknya seperti handicraft atau kerajinan itu yang memang pasarnya atau segmentasi pasarnya itu justru malah orang luar negeri. Nah, ini sayang sekali kalau memang sistem pemasarannya tidak menggunakan digitalisasi seperti yang disampaikan oleh atau diberikan contoh oleh Mas Ilham tadi ya, seperti Shopee ataupun media sosial ataupun yang lain. Baik, ya Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi sangat penting ya menurut saya, UMKM sudah saatnya bertransformasi menuju ke digitalisasi, minimal dari aspek pemasaran gitu ya, minimal gitu ya, seperti yang atau penjualan juga seperti yang disampaikan oleh
Mas Ilham tadi. Baik, untuk sesi selanjutnya ini adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Saya belum menerima pertanyaan melalui chat, jadi monggo silahkan ada yang mau menyampaikan pendapat ataupun memberikan pertanyaan kepada Mas Ilham, monggo silahkan, kami persilahkan. Ada? Sementara belum ada. Mungkin dari tidak harus dari peserta, dari bapak-bapak tim Smetsi juga monggo. Sepertinya ini juga ada beberapa dari rekan Mas Ilham ya. Iya, Mas. Monggo kalau ada juga, ada mahasiswanya Mas Ilham juga lah di sini. Soalnya ada yang mencantumkan NIM-nya itu ada nomor mahasiswanya ya, NIM-nya, nomor induk mahasiswa. Oke, monggo silahkan ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat. Karena memang sepertinya juga malah justru dari peserta banyak yang belum bisa bergabung, mungkin ya sesuatu hal ya yang mungkin kita tidak tahu, mungkin ada halangan atau kendala untuk bisa berpartisipasi mengikuti ngobrol seputar wirausaha Desapreneur Kaspak pada malam hari ini. Baik, ada mungkin yang mau disampaikan pada Mas Ilham atau memberikan pendapat atau paparan juga atau bertukar pengalaman, monggo silahkan. Belum ada? Oke, kita sambil menunggu mungkin bisa ngobrol-ngobrol Mas Ilham. Iya. Nah, jadi kita selain kita memanfaatkan kita terhadap pembelian transaksi itu kan masih minim ya, kayak saya punya warung, itu warung time the track. Ketika masa pandemi ini emang sangat sulit ya ketika meningkatkan omset transaksi pembelian, misalkan dari yang biasanya 1 juta itu kita gimana caranya itu langsung turun drastis terjun ke 100.000, bahkan naik pun akan sulit. Nah, ketika kita akan menstabilkan lagi secara signifikan itu juga agak berat. Kemudian bagaimana kita kita target selama 500.000 sehari omsetnya. Itu bagaimana caranya? Nah, akhirnya sedikit cerita kita melakukan register pada platform GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood. Nah, kemudian dari situ kita melakukan rekonstruksi ulang bisnis kita. Nah, bagaimana? Nah, biaya yang biasanya kita melakukan transaksi pembelian, penjualan itu biasa harga ayam gepreknya 10.000, karena masuk ke platform digital yaitu platform ShopeeFood. Nah, kita harus menaikkan harga. Nah, yang biasanya kita bungkusnya itu pakai bungkus nasi, akhirnya kita juga merubah packaging kita menggunakan box plastik, kemudian kita masukkan alasnya yaitu menggunakan daun pisang. Kita merubah lagi dari biasanya pakai bungkusan nasi, kemudian kan menjadi kos tambahan baru kan begitu. Nah, kemudian kita juga harus berbagi share pendapatan kita, keuntungan kita pada platform-platform itu. Tapi karena mereka masih burning money atau promonya sangat besar, nah kita harusnya memanfaatkan itu. Untuk pemula biasanya selain branding produknya dia, dan itu akan mempercepat juga. Nah, untuk proses pendaftaran pun memang cukup lama karena masa pandemi ini, tapi kita sudah mendekati ke arah yang emang semuanya bisa tercatat. Nah, dengan kita menggunakan aplikasi yang ada kayak GoFood, ShopeeFood, nah transaksi catatannya kan terlihat di situ. Nah, itu akan memudahkan kita. Jadi ada online, ada offline. Jadi dua-duanya mendukung. Kemudian juga dari WhatsApp juga kita jalan, bagaimana kita promo di
sekeliling kita atau teman-teman kita yang coba order secara via WhatsApp, kemudian sosial medianya juga kita hidupkan bagaimana supaya ketika search engine-nya di Google juga bisa dalam pencarian bisa langsung terlihat. Kemudian juga kita bisa promo-promo secara menarik gitu. Nah, ketika itu ada mungkin dari Mas Cahyo ada bagaimana ketika tadi terjadinya transaksi pembelian, ternyata temannya dia ternyata di tempat kita, di desa kita juga ternyata ada produknya. Nah, ketika itu di luar platform itu, maka juga kita harus menghitung kos biaya, bagaimana pengiriman kita itu dilakukan secara mandiri, itu gimana biayanya. Nah, itu harus makanya menstruktur lagi dari harga, kemudian dari packaging, kemudian dari transaksi pembayarannya, kemudian dari bagaimana kita melakukan pengiriman produk kita. Nah, mungkin seperti itu. Baik, menarik sekali ya, Mas Ilham. Bagaimana tips dan triknya dan memang manfaatnya juga ketika kita bisa menggunakan teknologi untuk menerapkan digitalisasi. Dan itu tadi memang yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi, ya apalagi ketika saat-saat seperti ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang dimana kita agak dibatasi ya untuk jarak gitu ya. Nah ini kan apalagi sangat dituntut sekali UMKM ini untuk bisa melakukan penjualan mungkin secara online minimal bisa, mungkin kalau yang produknya biasanya makanan atau minuman itu bergabung dengan aplikasi-aplikasi semacam kayak Gojek ataupun Shopee Food seperti itu. Cuman memang perlu juga dipertimbangkan juga untuk penghitungan harga, karena mengingat kembali ada biaya-biaya tambahan ya. Ketika itu tadi yang disampaikan oleh Mas Ilham mengenai biaya, harus ada profit sharing dari aplikasinya, kemudian dari packagingnya juga. Nah seperti itu. Nah ini juga kenapa sih kami mengadakan ngobras setiap seminggu sekali ini, karena memang berkaitan dengan salah satu program dari tim Kaspat ini kepada Desapreneur, adanya penjajakan atau wacana untuk membuat toko desa ya, yang nanti skala toko desanya ini toko bersama ya, toko bersama UMKM per kelurahan gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti bisa diintegrasikan dengan kelurahan-kelurahan yang lain. Nah, cuman karena banyaknya varian karakteristik produk UMKM ini menuntut kita dari tim Kaspat harus melakukan pendataan dulu agar kita bisa melakukan pengkategorian, bisa memetakan bagaimana strategi pemasaran yang memang efektif. Karena kami berpikir tidak semua platform model bisnis platform itu bisa efektif ya. Karena seperti contohnya Shopee ketika menjual makanan basah itu yang mungkin kurang cocok juga, kurang efektif ya, makanan yang sudah matang. Tapi sebaliknya itu mungkin sangat efektif sekali ketika dijual di semacam GoFood atau Shopee Food. Nah, hal seperti itu perlu pendataan dari kami sehingga nanti kami bisa memetakan produk-produk ini sebaiknya dijual di mana. Tapi memang tidak menutup kemungkinan sekali seperti sampai oleh Mas Ilham tadi adanya semacam landing page atau marketplace lokal yang sifatnya lokal, karena kadang-kadang dari pengalaman kami mendampingi peserta itu bahkan di area satu desa pun kadang-kadang tidak tahu bahwa di desa tersebut atau di kelurahan tersebut ternyata ada produk yang dijual yang selama ini dicari gitu ya. Taunya di jauh ya, di luar kelurahan warga tersebut. Ternyata di satu kelurahan pun
ternyata jual yang selama ini dicari. Nah, ini penting sekali menurut kita, itu semacam kayak katalog tapi berbasis online gitu ya, katalog berbasisnya, supaya warga kelurahannya sendiri tahu, oh ternyata tuh di kelurahan kita sendiri banyak dijual produk-produk yang sangat variannya sangat banyak sekali ini. Nah, ini kita mungkin bisa menjajah ke arah situ juga gitu. Nah, mungkin sampai nanti ke arah kurir lokal gitu. Kurir yang lokal, jadi yang mungkin sifat areanya hanya mengantar antar satu desa atau satu kelurahan, atau mungkin kelurahan tetangga yang mungkin dari segi biaya atau harganya pun lebih terjangkau daripada GoFood ataupun Shopee, karena GoFood, ShopeeFood kan drivernya sekarang mengarahnya ke kota. Nah, ini makanya malam ini kita adakan ngobras yang bertema digitalisasi ini untuk membangun kesadaran para peserta Desapreneur ini terhadap pentingnya digitalisasi, paling nggak minimal dari aspek pemasaran atau penjual, karena sudah sangat banyak sekali kita diberikan pilihan-pilihan media sosial yang itu bisa dimanfaatkan untuk berpromosi ataupun marketplace atau e-commerce itu untuk bisa media untuk penjualan. Saya kira itu, mungkin saya buka kembali pertanyaan dan ataupun diskusi. Monggo silahkan, ada yang mau menyampaikan. Di chat itu ada Pak Cahya, tolong di chat. Oh iya ya, maaf. Tadi ada dari Bu. Sebentar, Pak. Bu Jil Tujilah ya. Ini ada pertanyaan, Mas. Trik untuk menarik minat pembeli melalui media sosial apa gitu. Mungkin langsung dijawab dulu sambil menunggu pertanyaan atau pendapat yang lain. Silakan Mas Ilham. Ya, triknya emang bisa kita lihat, misal kita di sosial media ya, kita coba contohkan aja. Ibu misalnya produknya apa nih? Gitu. Kalau boleh tahu produknya apa Ibu? Ibu bisa sambil diskusi. Bu, maaf ini namanya agak sebentar. Bu Jil Tujilah. Aduh. Produknya apa Bu? Ini ditanya oleh Mas Ilham. Produk rumah tangga, Mas. Biasanya kalau saya itu ada emping melinjo, ada gula Jawa, kayak gitu. Wah, menarik tuh Bu ya. Itu lokal punya. Nah, lokal punya tuh emang sangat menarik. Biasanya Ibu menggunakan sosial media ya? Iya, kadang kalau saya kan baru taraf kecil, hanya lewat status WA atau apa gitu. Nah, statusnya seperti apa? Ya, dijual siapa yang butuh, cuman kayak gitu. Iya. Nah, itu dari lingkungannya terdekat ya. Nah, kalau sosial media, Ibu kan kita bikin sosial media yang sifatnya baru, Ibu. Oh, gitu. Kayak emping, misalnya Ibu terbiasa nggak sama Instagram? Atau biasa main sosial medianya apa? Ya, Instagram, Facebook. Nah, kayak misalnya kalau Instagram ya, misalnya ini anggaplah emping melinjo gitu ya. Nah, ketika ini emping melinjo, ini Ibu bisa nggak ngedesain seperti ini gitu. Nah, misalnya kalau Ibu belum bisa, ada nggak yang lebih mudah untuk melakukan ini? Gitu. Oh, gitu. Desain. Nah, kemudian kalau misalnya Ibu belum bisa, Ibu nanti harus sedikit belajar menggunakan handphone Ibu untuk memelihatkan produk melinjo Ibu ini. Gitu. Dari kalau yang materi kemarin kan kita harus coba belajar desainnya ya, desain apa produknya ini. Misalkan secara singkatnya yang menarik, misalnya ini contohnya. Misalkan ini amplop. Nah, bisa nggak Ibu menggunakan handphone Ibu kemudian memoto produknya Ibu. Kemudian jangan lupa biasanya kalau teman-teman UMKM itu jarang mendeskripsikan produknya. Melinjo ini, kemudian tambah kayak gula, kasih tambah khasiatnya,
khasiatnya, terus manfaatnya apa. Nah, kemudian itu kalau bisa detail. Nah, ketika itu di sosial media, ininya dimanfaatkan. Jadi ada namanya hashtag Ibu. Nah, di sini ketika namanya hashtag ini nanti berpengaruh pada pencarian amplop gitu. Misalnya kayak kalau di Instagram kan memperbolehkan hashtag ini itu sebanyak 30. Nah, 30 itu apa aja? Karena Ibu meninjau, ya nanti tulis nama Ibu, yaitu keripik meninjau. Kemudian gula, misalnya kalau ini satu postingan meninjau ya, terus Jogja. Terus pendukung-pendukung lain, misalnya Ibu daerahnya mana, desa mana, di hashtag ini aja. Terus tagline-nya keripik Ibu itu apa? Enak, gurih, asin, apa? Nah, ini ditulis juga. Nah, nanti di situ akan terpengaruh sama pencarian. Ya, Lebaran. Nah, di sini kan nanti akan ngaruh di pencarian sini karena ini pakai web browser, jadi kurang yang misalkan kalau melinju. Nah, hashtag ini yang dipakai. Nah, kok muncul. Nah, di sini ternyata banyak Ibu. Nah, mungkin agak sedikit lambat. Ini akan muncul nih. Nah, nanti tuh dari sini akan kelihatan. Nah, nanti ketika mau beli, oh ini udah ada nih. Ini Bu, seperti ini Bu. Ini banyak nih ininya. Nah, ketika kita sudah ada di sini, kayaknya produk Ibu bisa masuk ke Shopee ya. Nah, di sini kan ada nomor handphonenya. Nah, ini nggak ada nomor handphonenya nih. Berarti harus chatting. Nah, kalau di saya, itu ada tuh. Nah, ketika udah transaksinya secara chatting gitu, biasakan untuk saling percaya, itu ada platform transaksinya yang pihak ketiga. Misalnya kalau saya mau beli karena nggak kenal nih, kalau kenal kan biasanya masih oke. Tapi kalau pembeli baru kan biasanya harus percaya dulu, kemudian ajaklah datang ke rumah atau misalnya membelinya secara gede atau bertransaksinya di Shopee ini melalui ini. Misalkan kalau emang belum bisa si pembelinya ya coba rata-rata yang teman-teman yang udah biasa main di sosial media kayak Instagram untuk membeli sebuah produk biasanya juga dia punya akun di Shopee seperti itu. Nah, kemudian di Shopee juga kita harus harus mengisikan ini. Nah, kemarin tuh ada temen nanya kalau di marketplace nanti izin produk makanannya seperti apa padahal kita belum punya gitu. Nah, nggak usah khawatir, di sini kita bisa masukkan produk kita ketika milih produk jenisnya apa, di situ belum ada fitur yang namanya masukkan nomor halal contohnya, terus ataupun dari dinas kesehatan nomor-nomor itu belum dimasukkan. Jadi nggak usah khawatir, kita bisa menjual produknya. Yang penting kita memberikan produk yang benar-benar berkualitas di e-commerce. Mungkin ada pertanyaan Ibu untuk yang Instagram? Ya, sementara itu dulu Mas, makasih. Nanti kita cobanya. Ya. Mas Cahyo masih mute itu. Jadi maaf. Jadi matur nuwun dari Pak Aryono. Jadi langsung aja mungkin Pak Aryono mau menyampaikan ini. Oh, oke. Ya, mohon maaf tadi baru gabung ini menyimak ya. Cuman saya nyambung itu tadi yang ditanyakan Bu Jilah tadi ya. Mungkin kaitannya dengan penggunaan Instagram itu kan
terus terang aja transaksi digital ini betulnya kan ada pergeseran ya, ada pergeseran kepercayaan khususnya ya. Kalau kita transaksi konvensional face to face kan kita yakin ya, yang jualan tuh Mas Ilham atau Mas Cahyo atau Pak Dudi atau Pak Nur misalnya, itu kan kita udah ngerti, oh ini kira-kira apa barangnya seperti apa, langsung bisa lihat, mungkin bisa ngicipi kalau tadi emping pinju misalnya. Nah sekarang kan ini digeser ke transaksi secara teknologi ya, menggunakan digital. Nah mungkin ada pengalaman ini Mas Ilham ya, cara untuk meningkatkan trust. Istilahnya kalau saya punya IG, kemudian tadi produk emping ninjunya saya upload di IG saya, gitu kan. Kemudian ternyata ada orang yang tertarik ya, untuk membeli. Nah, ini kan pasti, wah karena saya belum tahu ini Bu Tujilah itu produknya seperti apa. Kemudian juga kira-kira nanti saya sudah terlanjur order, saya transfer misalnya barangnya nggak seperti yang saya dapatkan atau mungkin malah nggak kekirim misalnya gitu. Nah ini mungkin ada apa kiat atau trik ya, karena kalau menurut saya kan ini sekarang ada pergeseran bentuk untuk membuat kepercayaan kepada penjual maupun pembeli, khususnya kalau kita sebagai penjual ya kita harus bisa membangun kepercayaan kepada pembeli melalui teknologi tuh, melalui Instagram ini atau melalui WA atau melalui web. Kalau di marketplace kan kita ibaratnya sudah mengandalkan kepercayaan pada marketplace-nya. Tapi kalau yang di IG atau Facebook atau WA misalnya itu kan sangat personal. Nah, mungkin bisa dibagi Mas Ilham itu ya, kiat-kiat untuk meningkatkan trust kepada calon-calon pembeli atau calon konsumen ya. Kalau kita menggunakan media-media medsos seperti Instagram itu. Matur nuwun. Matur nuwun sangat Pak Haryono. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Mas Ilham, monggo silakan. Baik Pak Haryono dan Mas Cahyo dan Bu Tujilah. Jadi untuk meningkatkan fokus pada produk kayak tadi emping melinjo, dan kita melakukan posting setiap hari, jadi aktif, sosial medianya aktif. Pertama itu, kemudian kita memberikan referensi manfaat dari produk itu. Nah, kemudian selanjutnya, karena ini sifatnya sosial media, jadi antar link di dunia internet itu sangat berpengaruh. Karena sosial media kayak Instagram itu kan hanya satu media. Nah, kita butuh pendukung media lain untuk meningkatkan brand kita. Ini salah satunya tadi kayak e-commerce untuk transaksinya. Kemudian kita juga membuat website sederhana melalui Google. Nah, ini saya coba contohkan. Nah, tadi selain manfaatnya, kemudian transaksinya satu, kita harus posting secara rutin ya dan rajin. Kemudian memberikan manfaatnya, kemudian detail rincian harga biayanya, kemudian kita memanfaatkan akun email kita di platform yang lain gitu. Misalkan kalau ada Instagram, berarti kita juga harus mendukung di Facebook-nya. Kemudian dari Facebook itu juga isinya sama, mirip. Kemudian komen-komennya juga harus didukung dari teman-teman kita. Double suara. Oke, ya, lanjutkan lagi. Jadi kemudian kita memanfaatkan akun email kita untuk mendaftarkan produk kita di Google My Business. Nah, di sini dari situ kita bisa mempromosikan produk-produk kita. Nah, dari sini kan biasanya kalau itu ingin membeli, biasanya kita harus mereviewnya ke platform yang lain. Apakah ini benar? Kemudian ketika di Google ada, nah berarti kan trust-nya tuh makin tumbuh. Kemudian biasanya ketika itu sudah terlihat, ini kita masukkan misalnya keripiknya tuh jenisnya macam-macam gitu. Nah ini kita inputkan di sini Google My Business. Kemudian nanti
salah satu yang paling enak itu adalah meminta tolong ke teman-teman terdekat kita untuk mereview produk-produk kita. Ya. Ini contohnya. Jadi tolong dong review gitu. Oh ternyata bagus. Ya kemudian ketika pembeli baru tuh akan lebih trust. Nah kemudian di sini di Google My Business tuh ada website yang sederhana, bisa dibuat belajar secara singkat, dan itu memperlihatkan toko kita yang offline. Itu akan menambah nilai kepercayaan pelanggan baru untuk membeli. Kemudian testimoni yang tadi itu harapannya positif. Nah, ketika di Instagram, balik lagi Instagram, komen-komennya ini positif, biasanya itu yang menjadi indikator pertama yang akan dibeli produknya gitu. Seperti itu Pak Haryono dan Mas Cahyo dan Bu Fidela. Mungkin itu. Terima kasih Mas Ilham untuk penjelasannya. Saya kira ini cukup menarik, dan saya berpikir memang teman-teman pelaku UMKM ini harus betul-betul mengoptimalkan ya sarana prasarana IT yang sekarang ini ibaratnya sebetulnya relatif murah lah untuk bisa kita gunakan ya. Tapi memang kembali lagi tadi, jadi kalau kita sudah menggunakan medsos atau katakanlah mungkin Google untuk fasilitasi transaksi bisnis kita, ini sebenarnya sama dengan pada waktu kita transaksi konvensional ya. Kualitas produk, kemudian jaminan ya, jaminan layanan, ketepatan pengiriman, dan macam-macam itu sebetulnya itu tetap menjadi hal yang utama. Nah, karena yang IT-nya ini sebenarnya hanya menjadi sarana, menjadi media. Tapi dengan IT ini malah sebaliknya kita bisa meningkatkan omset kita menjadi lebih besar gitu kan. Nah, tapi sekali lagi tadi saya kira menarik, jadi perlu mungkin teman-teman yang kita minta bantuan untuk ngicipi produknya, untuk memberikan komen, review. Ya, terus terang aja saya sekarang ini beberapa kali kalau mau mencari jasa, misalnya saya pernah kebingungan mau nyari jasa untuk perbaikan kompor misalnya di rumah. Nah, padahal kompor saya sudah sangat lama, dulu dengan service centernya itu dia sudah nggak mau memperbaiki, dia maunya ganti istilahnya gitu. Nah, akhirnya saya coba cari tukang kompor yang mau datang. Nah, saya mengambil keputusan memilih dari beberapa tukang kompor atau jasa layanan itu basisnya juga dari rating gitu ya. Nah, memang ini agak tricky sebetulnya. Rating itu kan tadi Mas Ilham ya bisa juga dibuat oleh teman-teman kita ya. Tapi ya kita kan bisa lihat ini kapan sih komen itu dibuat, kan gitu loh. Komennya dibuat. Kalau komennya itu kok kayaknya beruntutan gitu kan. Sebelumnya Cahyo, kemarin, kemudian 3 jam berikutnya Pak Nur, kemudian malamnya Pak Dudi misalnya gitu. Wah, ini agak meragukan gitu kan. Nah, tapi kalau komennya itu ada selangnya minggu atau selangnya bulan itu mungkin ada. Ya. Dan memang itu ternyata ya memang ibaratnya memang tadi untuk membangun trust-nya itu kan yang nggak gampang. Jadi saya lihat di komen waktu itu cukup bagus, akhirnya saya pilih, ya udah saya cobain. Dan ternyata betul. Nah, jadi yang dikomenkan beberapa pengguna jasanya itu memang betul. Jadi orangnya sangat bagus dalam memberikan layanan, dan akhirnya sekarang menjadi istilahnya yang kita andalkan. Nah, kalau ada sesuatu pasti kita kontak. Ya, jadi sebetulnya momen yang baik menurut saya di masa pandemi ini, di mana orang membutuhkan sesuatu dan kita tidak harus istilahnya ketemu langsung, tapi kita bisa mendapatkan layanan terbaik. Ya. Jadi sebetulnya kalau saya dulu juga berpikir apakah Instagram, Facebook itu kita berani ya untuk transaksi ya. Tapi ternyata dengan kondisi pandemi ini ya beberapa kali saya beli ikan cupang misalnya itu ikan cupang ya melalui Instagram itu saya lihatnya kalau di Instagramnya ikan cupang itu yang mereka punya dia aktifnya itu kapan kira-kira? Terakhir aktif, terakhir update itu kapan?
Nah, kalau dia itu sering update, oh ini bisa diandalkan. Tapi kalau update-nya sudah setahun yang lalu, itu kita harus mikir lah. Makanya teman-teman pelaku UMKM ini kalau kita mau memanfaatkan media digital ini, kita perlu katakanlah itu melakukan update. Ya, sekarang di Instagram percupangan itu mereka modelnya malah hampir tiap hari melakukan lelang. Nah, itu kan. Jadi ada ikan cupang dan dilelang, mulai dari 20.000 misalnya atau 15.000. Nah, nanti cut off-nya sehari atau 2 hari. Menarik ini. Kutut, Mas. Ya? Kutut. Putus. Kutut. Oh, kutut. Nah. Aku harus beli jalak Bali deh. Jalak Bali ku mati. Jadi kira-kira gitu. Sharing sedikit. Atur. Matur nuwun sekali dari Pak Haryono. Menarik sekali pengalaman yang disampaikan oleh Pak Haryono. Ini mungkin buat peserta Desa Prian yang belum kenal, Pak Haryono ini dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Beliau juga jadi sesepuh kami di Semetsi. Jadi memang resiko untuk transaksi melalui bisnis online ini adalah memang resikonya ada tentang trust ya, atau kepercayaan gitu. Banyak sekali kejadian mungkin penipuan ataupun yang lain gitu. Jadi memang salah satu strategi harus diterapkan oleh UMKM, salah satu strategi untuk melakukan bisnis online ini membangun kepercayaan. Salah satunya mungkin dengan yang seperti yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi, dengan memperbanyak review atau testimoni ya. Tapi saya kira kalau review di marketplace seperti Shopee gitu, memang kita bisa menulis review setelah transaksi, Pak. Jadi ya, harus betul. Bayar dulu gitu kan. Harus beli dulu, bayar, baru kita bisa menulis. Saya kemarin pengalaman sempat terakhir ini beli sesuatu barangnya berbau elektronik gitu kan. Tapi harganya murah. Sebetulnya saya juga ragu gitu kan. Kok murah gitu kan. Akhirnya saya beli. Nah, dan ternyata setelah saya pakai nggak bisa berfungsi dengan baik. Nah, gitu kan. Nah, akhirnya kan setiap kali beli di marketplace kan kita diminta komen. Saya kasih komen gitu kan. Tak kasih bintang 1, tak kasih komen. Ya, barangnya diterima dengan baik tapi tidak berfungsi dengan baik. Penjualnya kemudian balik respon gitu kan. Marah-marah dalam tanda kutip. Oh gitu. Tapi tidak memberikan garansi ya, Pak? Nangkuk ya, cuman barangnya murah ya Mas. Jadi, saya beli itu rata-rata kudunya harganya sekitar 100-an ya, tapi itu saya dapat harga 20.000. Nah, saya juga gambling toh. Nah, saya beli dua, dan ternyata sama. Saya pakai nggak bisa, dipakai anak saya juga sama di komputernya. Akhirnya jadi saya beli lagi yang tadi mencari mengandalkan pada referensi. Wah ini kira-kira karena di marketplace sendiri kita juga harus hati-hati ya. Saya coba kemarin misalnya memilih, saya cari yang terakhir itu USB Wi-Fi, ya, Bluetooth USB Bluetooth misalnya gitu. Nah itu begitu karena ada pengalaman buruk tadi, saya lebih hati-hati. Saya coba cek itu misalnya ada yang menawarkan agak murah. Ternyata begitu saya cek di tokonya itu jualan aneka ragam gitu kan. Dia jual USB Bluetooth, tapi jualannya ada pakaian, ada makanan. Wah saya mikir ini abal-abal ini nggak pasti cuma dibelikan. Jadi istilahnya door seller ya itu Mas Helan ya. Seller ya. Cuma main door seller aja. Jadi kita itu sebetulnya di dunia digital ini nggak punya barang pun kita bisa jualan. Gitu. Kita beli di Alipay, kita jual di Amazon misalnya, atau beli di Bukalapak, kita jual di Tokopedia. Itu bisa juga terjadi gitu kan. Jadi kita nggak punya barang tapi kita bisa jualan. Nah ternyata begitu kita lihat toko itu, lagi toko dia toko abal-abal kayak gini kan. Wah ini kayaknya nggak mungkin ini dia memang spesialis. Nah, akhirnya terakhir kemarin saya bisa dapatkan barang bagus gitu ya, harganya memang ya standar lah. Tapi dengan melihat referensi tadi. Oh ini memang tokonya toko spesialis untuk yang barang-barang komputer misalnya, kemudian komennya bagus, ya, ratingnya bagus gitu. Nah saya yakin, saya coba dan saya juga langsung saya beli 2 lagi, saya bilang itu. Pokoknya kalau
saya sendiri mikirnya pengalaman bertransaksi digital itu ya kalau kita belum trust, kita ya belinya dengan harga dengan nilai yang tidak terlalu mahal dulu ya. Karena kalau langsung nilainya mahal ya nanti kecewa gitu kan. Jadi kira-kira itu mungkin berbagai pengalaman. Makanya saya berharap teman-teman Semeji bisa semakin mendorong mengoptimalkan teman-teman UMKM karena masa pandemi ini kayaknya kita juga belum bisa mengukur akhirnya sampai kapan. Itu kan kita nggak ngerti ya. Jadi mau nggak mau kita harus menggunakan media digital untuk bertransaksi. Nah, salah satu hal yang perlu kita lakukan tadi memang secara non digital itu kita harus memberikan garansi dulu. Garansi produknya, garansi kualitasnya, garansi layanannya, ya, garansi pokoknya janji-janji baik itu kita harus pegang betul. Nah, itu kan. Termasuk meyakinkan pembayarannya aman istilahnya kan gitu kan. Nah, baru kemudian ya tadi kita mencoba untuk menggunakan media digital ya dalam konteks untuk marketing juga. Mungkin teman-teman yang terkait diminta untuk memberikan respon. Kalau nggak salah ya Mas Ulham, kalau kita memberikan komen di aplikasi atau di Google itu kan nggak bisa di-delete itu ya. Iya, Pak. Nah, itu makanya juga harus hati-hati. Jadi Ya. kalau kita sudah mau masuk ke transaksi digital, tapi kita belum siap, ya, sehingga orang kecewa tadi langsung ngasih bintang 1. Nanti yang kedua bintang 2, bintang 1 lagi, kacau nanti itu. Untuk menaikkan image itu berat. Ya. Iya. Kalau yang Google My Business tadi itu itu juga free ya, Mas Ilham ya? Free, Pak. Jadi kita bisa manfaatkan dengan akun email kita yang sudah kita punya. Harus Gmail juga. Gmail. Oke. Ya, saya kira itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman UMKM ya. Termasuk juga WhatsApp Business ya. Saya nggak tahu kalau WhatsApp Business itu bayarnya berapa ya kita ya. Karena di WhatsApp Business kan bisa membuat katalog ya. Ya, bisa buat katalog. Nah, jadi itu saling terkait dari yang tadi Google My Business, kemudian itu dilingkan dengan katalognya kita. Sama pun yang di sosial media juga kita nanti masukkan nomor WhatsApp kita. Nah, ketika pembeli meng-save, oh berarti ada katalognya, itu akan menambah trust. Ya, betul. Mungkin kalau saya lihat dengan menggunakan WhatsApp Business itu mereka cukup efektif juga. Jadi kita bisa langsung pilih barang apa yang dia tawarkan, berapa harganya misalnya. Kemudian bisa memasukkan misalnya kalau kita beli sesuatu komponennya apa, itu kan dia bisa tuliskan di situ. Saya kira cukup efektif lah untuk mempermudah konsumen mencari produk kita. Yes. Dan ada WhatsApp Business, ada ini juga Pak, auto reply-nya juga ya. Iya, auto reply. Sudah betul. Kayak CS profesional gitu. Betul ada auto reply. Tapi saya nggak tahu itu kalau WhatsApp Business itu sampai berapa ya untuk istilahnya langganan atau biaya yang kita bayarkan? Ada biayanya Mas Ilham? Masih free Pak, masih free Pak. Oh, masih free ya? Iya. Kalau masih free ya saya kira teman-teman pelaku UMKM ada baiknya untuk memanfaatkan di WhatsApp Business itu. Cuman nomornya itu nggak bisa sama dengan nomor ini ya Mas ya, WhatsApp yang bisa, biasa ya. Jadi, masih udah bisa Mas. Jadi dialihkan. Jadi misalkan kalau emang kita benar concern emang jualan nomor itu gitu, biasanya itu langsung jadi WhatsApp Business gitu. Jadi teman-teman kita yang sudah punya. Nah, Mas saya satu aplikasi satu nomor kan Mas? Ya. Mas saya satu nomor itu hanya bisa WhatsApp pribadi atau WhatsApp bisnis gitu ya Mas saya. Iya. Nggak bisa double lah kita. Iya. Ya, karena emang kita fokusnya di bisnis gitu, bisnis. Ya. Dan itu kan bisa terintegrasi terlinkkan dengan Instagram ya. Bisa Instagram, bisa marketplace kita, bisa hal yang lain. Jadi di sini dari Pak Haryono sebagai pembeli dan saya sebagai penjual yang melakukan trik-trik untuk meningkatkan trust tadi. Ya, betul. Bahkan pengalaman ketika produk saya ada bintang 1 lah,
saya langsung memberi respon terima kasih atas komentarnya dan mudah-mudahan saya bisa memperbaiki produk saya dan layanan saya. Cukup jawab itu aja. Ya. Tapi kan teman-teman kita sudah mendukung kita. Ya. Termasuk Jadi, mungkin kita mau dalam tanda kutip rugi ya, misalnya kita bisa langsung respon. ya. Oke, kalau Bapak tidak berkenan silahkan diretur misalnya gitu. Meskipun dia mau retur atau tidak, tapi di komen itu kita bisa menanggapi dengan baik. Itu istilahnya menaikkan bintangnya toh. Iya. Ya, baik, terima kasih. Menarik sekali ya. Ini ada tambahan pengalaman dan ilmu dari Pak Haryono ketika mungkin memberikan testimoni ketika pengalamannya membeli produk melalui marketplace atau e-commerce ya. Sebenarnya saya juga sama sih ketika kita memilih toko di e-commerce itu pasti yang kita lihat tuh reviewnya, kemudian foto-fotonya, kemudian termasuk mungkin konsistensi dia penjual produk apa sih gitu loh. Jadi apakah produk sejenis atau yang macam-macam tadi justru malah kita jadi ini tenan orang gitu ya, mikir gitu. Jadi baik, ini intermezzo sedikit. Jadi ada pesan dari Pak Budi. Pak Budi sudah upload materi pada malam hari ini di fitur chat ini ya, di fitur chat Zoom meeting ini sehingga bisa di-download oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, monggo mungkin ada lagi yang lain mau bertanya atau menyampaikan diskusi. Silahkan. Oke, saya Mas Yahya. Oke, monggo Pak Dudi, silahkan. Mungkin pertanyaan saya lebih ke marketplace ya. Jadi memang tadi benar yang punya pengalaman buruk itu Mas Latif itu loh. Jadi dia beli buku itu murah, ternyata fotokopian. Ora terima bajakan tapi fotokopi. Nah, itu memang kadang-kadang ya seperti itu. Pertanyaan saya ke Mas Ilham Mas. Dari sekian banyak marketplace ya kan, dari Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, ada Blibli, ada Lazada, itu menurut pengalaman Mas Ilham adakah tersegmentasi? Jadi contohnya gini, misalnya mau jualan Jalak Bali atau Kutut Manggung itu sebaiknya ke Tokopedia atau apa, terus kalau jualan dasar apa itu kira-kira ada nggak yang meskipun itu sifatnya mungkin dinamis ya. Nah, itu kira-kira ada kiat-kiat. Jadi kalau barang cewek itu Shopee, kalau cowok monggo Mas, matur nuwun. Ya, jadi Pak Budi, monggo silakan Mas. Ya, sangat menarik. Jadi Lazada, Tokopedia, Shopee itu tuh emang punya segmennya sendiri. Jadi punya segmennya sendiri dia yang segmen yang kalau Lazada itu lebih ke premiumnya, menengah premium. Kalau Shopee itu lebih menyeluruh. Kemudian kalau Bukalapak tuh dari yang tingkat bawah sampai menengah. Nah, kemudian kalau Tokopedia itu hampir menyeluruh, tapi lebih fokus ke tengah menengah gitu. Nah, untuk kayak tadi produk Jalak Bali dan segala macam. Nah, itu balik lagi ke ke forum yang biasa kunjungi. Nah, untuk produk-produk seperti itu biasanya balik lagi ke burning money-nya e-commerce masing-masing. Itu yang paling penting. Ketika e-commerce-nya burning money, kemudian itu kita jualnya di situ. Misalnya kayak Tokopedia lagi rame, saya fokus jualnya di Tokopedia. Karena dia lagi burning money, terus memberikan diskon gratis ongkir dan sejenisnya, itu kita manfaatkan. Kemudian ketika Shopee lagi leading burning money-nya, kita manfaatkan di situ. Jadi ketika edukasinya saya mau beli produk, ketika itu free ongkir, kemudian ada potongan yang cukup baik, misalnya 30% sampai 50%, kita akan mencobanya itu untuk spending uang seperti itu. Ketika itu gagal, itu merasa tidak ya udah gitu. Biasanya kan kalau di Indonesia untuk spending menengah dari 100.000 sampai 500.000. Makanya kita biasakan kalau UMKM untuk di marketplace, kalau bisa produknya ya dari yang 10.000 dari yang 0 rupiah itu sampai 100.000 atau sampai 50.000. Nah, kalau saya fokusnya di situ produknya. Ya, saya jualan amplop, harga amplopnya 5.000. Kemudian yang beli dari Sulawesi belinya cuma 1, ongkirnya 19.000. Nah, itu edukasi untuk beli amplop 5.000 itu
Itu sampai sebegitunya yang di Kalimantan, atau di Sulawesi beli produk amplop Lebaran. Nah, contohnya seperti itu. Jadi yang burning money marketplace yang mana itu yang dipakai. Kemudian visitor yang paling banyak tadi kan ada visitor kunjungan website yang paling e-commerce yang paling tinggi yaitu Shopee, berarti di situ yang paling tepat untuk melakukan penjualan produk kita di misalnya dunia apa namanya hobi gitu. Itu Pak Dudi. Satu lagi Mas, untuk ya ini Desapreneur sendiri ya, kira-kira ya tanpa melihat produk rinci yang satu-satu sebelum itu kira-kira yang paling mendekati apa kalau e-commerce marketplace yang mungkin ya kita hipotesiskan paling pas gitu untuk teman-teman Desapreneur di antara yang sekian banyak ada. Maaf Pak Dudi, suaranya putus-putus. Bisa diulangi Pak Dudi, mungkin kurang bisa didengar Mas Ilham. Monggo. Oke, jadi untuk sendiri Mas, Desapreneur untuk teman-teman UMKM Desapreneur itu kira-kira ya tanpa melihat isi satu-satu ya. Nah, tanpa melihat mana yang lagi bakar-bakar uang itu kira-kira kalau dari karakteristik yang tadi dijelaskan itu kira-kira yang paling mendekati yang mana? Yang pas atau Tokopedia atau Bukalapak atau apa kira-kira? Yang paling mendekati untuk menengah itu ya Bukalapak sama Shopee ini. Oke, saya kira cukup Mas. Terima kasih. Baik, matur nuwun Pak Dudi atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi dari yang lain, Bapak-Bapak Ibu sekalian yang lain. Ini ada juga selamat datang, ada Bu Syari ini sudah bergabung dengan kita, Pak Jos juga, ada Mas Bayu, ada Pak Sulismadi. Monggo ada yang mau disampaikan pada Mas Ilham atau mungkin pendapatnya. Mungkin kami juga membuka masukan ya kepada tim Kaspak ya, tim kami ini Desapreneur, karena berkaitan dengan wacana kita membuka toko desa ya. Sebenarnya toko desa ini nanti rencananya bisa offline atau online, tapi prinsipnya adalah media untuk berjualan bersama-sama gitu ya. Nah, cuman memang yang baru kita pertimbangkan, kita godok ini bentuknya seperti apa gitu yang memang tepat untuk karakteristik produk di Desapreneur ini. Monggo silahkan, ada yang lain? Ada yang mau disampaikan? Ya, menarik sih terkait tadi ya, kalau dari pihak penjual bagaimana trik-triknya supaya itu menarik gitu ya, rasanya emang harus kita bangun gitu. Jadi misalnya kalau dari tadi Mas Cahyo lihat, kalau pembeli itu biasanya lihat dari komen, kemudian ada lagi di situ adalah jumlah transaksi pembeliannya. Misalnya dia udah lebih dari 10.000 ataupun berapa ratus produk yang sudah terjual, itu sebagai indikator. Kemudian ada satu trik lagi yang saya pakai, bagaimana tadinya kan kita masih 0 nih, transaksinya 0. Kemudian kita cari produk kita apakah tadi kayak melinjo tuh di pasar marketplace itu seperti apa. Oh, ternyata range harganya dari sekian ribu sampai sekian ribu. Nah, itu kita akan bermain di harga berapa. Kemudian value yang didapat atau kualitas apa yang diberikan ke mereka. Nah, biasanya saya melakukan, saya buka toko, kemudian yang beli itu emang rekanan kita. Nanti uangnya balik lagi ke mereka gitu. Mereka beli, kemudian posting tanpa harus ini, kemudian nanti uangnya balik lagi ke mereka. Gitu. Nah, itu muter aja. Misalkan saya ada transaksi, kemarin sih ada transaksi gitu. Nah, kemudian transaksinya saya lakukan via e-commerce gitu. Mas saya beli. Nah, karena udah order, ya udah. Saya minta tolong teman atau saudara untuk order ke tokonya, kemudian dia jadi dropship-nya saya untuk kirim ke Mas Cahyo. Jadi saya meminimalisir kalau saya langsung kasih barang ke Mas Cahyo.
Jadi saya langsung arahkan, karena Mas Cahyo nggak punya akun Shopee gitu. Oh, saya nggak punya Shopee. Oh ya udah, Mas membeli berapa produk, kemudian saya minta tolong akun yang lain ceritanya untuk order kirim shipping ke Mas Cahyo. Jadi itu yang saya lakukan terus beberapa kali hingga komennya itu terasa cukup. Kemudian kalau minta tolong komennya yang natural aja, yang biasa, singkat atau yang ini. Jadi itu akan membangun trust yang lebih ke pelanggan baru kita. Ya, ya, setuju. Saya pun juga ketika memposisikan sebagai pembeli juga melihat transaksinya ya. Kalau memang sudah banyak itu wah sudah meyakinkan lah. Gitu. Monggo silakan Pak Jos. Ya, saya coba kameranya mudah-mudahan lancar sinyalnya. Wah, lama nggak ketemu tambah ganteng ya Pak, tambah muda ya. Jadi, ini ada pertanyaan dulu. Mungkin silakan pertanyaan dulu aja. Nanti saya nambahin lagi. Oh, dari Bu Sari. Cara menggiring pembeli dari Google My Business ke marketplace itu seperti apa Mas Ilham? Monggo silahkan Mas. Pak Jos mengalah untuk nanti. Oke, mungkin langsung agak dicontohkan aja. Jadi ketika Google ini. Oke. Nah, jadi ketika bisnisnya Ibu, misalnya bisnis apa, misalnya contohkan di sini warung ayam geprek, misalkan kita punya akun, kan kita googlingnya nah, itu kita manfaatkan ketika kita komen sini warung Bang Jo Bogor. Nah, kemudian di sini ada ratingnya. Oh, ternyata udah ada nih di sini. Nah, ini kan manfaatnya di sini. Kemudian dari sini kita cek peta. Nah, di sini yang sangat lengkap ya. Misalkan dari sosial medianya apa. Nah, kemudian nomor handphone yang dipakai berapa. Kemudian marketplace-nya apa. Tadi di sini saya contohkannya misalnya ID warna. Nah, jadi misal tokonya ini. Ini agak lambat. Nah, jadi arahkan link nama tokonya di Shopee itu apa. Jadi biar ketika ada websitenya, misalnya ini linknya langsung ke marketplace-nya ini dan masuk ke sini. Ini tokonya nih, langsung ke tokonya. Nah, tokonya ini. Seperti itu, nanti linknya ini yang akan dipasang di websitenya ini ataupun di data ini, di data Google-nya. Jadi itu akan menggiring mereka langsung ke Shopee Food-nya, Shopee seller starter-nya di sini tokonya. Seperti itu. Jadi selain itu juga biasanya pembeli itu akan melihat status tokonya, apakah dia star seller, apakah dia Shopee Mall ataupun dia official store. Nah, di situ. Jadi saling terkait ya. Jadi di situ. Dan ini emang cukup rumit, cukup banyak komponennya. Jadi dari marketplace, terus kemudian ada di Google, kemudian ada di sosial media, kemudian ada di WhatsApp bisnis. Nah, itu kita maintenance-nya banyak. Kemudian tidak kalah lagi, kita juga harus produksi gitu. Nah, itu yang menjadi kehebatan UMKM sebenarnya. Jadi dia bisa menghandle dari A sampai Z. Nah, di sini banyak pelajaran yang emang kita harus dalemin, terutama di platform, ibaratnya kita punya warung baru gitu di digital. Nah, ini yang memudahkan ketika ini kita bergrup kayak desa planner yang akan kita bangun ketika
Bapak Ibu memiliki kelemahan di bidang digital ini, maka teman-teman yang lain yang emang bisa didorong untuk ke sana, dan mereka yang akan berperan gitu. Nah, ketika teman-teman dari desa Kaspak ini berperan, kemudian Ibu fokus untuk menginovasi produk sesuai keinginan market. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya dari Mas Ilham. Ini saya kira karena kita dibatasi sampai jam 9:30 ya, karena ini perbincangan yang menarik sekali. Sebenarnya banyak yang nanya, tapi kita terbatas oleh waktu. Jadi ini terakhir adalah dari tanggapan dari Pak Jos. Monggo silakan Pak Jos. Oke, terima kasih. Jadi mungkin memang pertanyaan-pertanyaan itu akan selalu muncul ya dari para produsen atau artisan gitu. Bagaimana cara menarik dan segala macam itu akan selalu muncul. Tapi tadi beberapa disampaikan Mas Ilham tadi, memang itu juga Mas Ilham mungkin ingat betul ya, cara itu pernah dilakukan pertama kali, termasuk pionirnya data teknologi si Jack Ma waktu bikin Alibaba dulu, namanya belum Alibaba waktu itu. Itu juga melakukan itu juga. Jadi mereka seolah masang sofa yang nanti dibeli sendiri itu waktu itu, supaya ada trust terhadap marketplace. Oh ternyata aku masang di marketplace ini, tapi ini bicara marketplace ya. Marketplace ini ternyata ada kok yang beli gitu. Itu ternyata begitu. Jadi sampai numpuk, kata Jack Ma itu, numpuk di gudang kami itu numpuk, terus tidak tahu ini buat apa gitu loh. Dan akhirnya itu yang menjadi pengembangan mereka di bidang yang awal-awal itu. Tapi kalau boleh, karena berkaitan dengan Kaspak ini kan sebetulnya kan mungkin semangatnya kan bagaimana sih uang yang berputar di desa itu bisa berputar di dalam desa gitu ya. Jadi mirip-mirip dengan semangat yang kadang-kadang di BUMDes juga kan, bagaimana sih makanya bikin assessment kan BUMDes, pembelanjaan pulsa berapa. Yang agak rajin membuat assessment tuh Panggung Harjo salah satunya. Pembelian daging berapa gitu. Deterjen berapa, dapat angkanya, terus kemudian mereka ternyata kebutuhannya memutar uangnya segini ya. Terus gimana ini caranya supaya kita bisa merangkul pasar itu? Jadi kalau bagi saya mungkin gini ya, untuk di kalangan pasar desa sendiri, dari desa untuk desa itu salah satunya, artinya kan banyak persaingan kayak tadi kasusnya kita bicara melinjo ya. Di Zoom sebelah tadi ngomongan ngancang bawang jadi melinjo itu sayangnya banyak. Jadi kan bagaimana supaya para produsen melinjo ini kemudian membuat satu inovasi dari melinjo gitu, yang membuat yang berbeda, dan itu nanti kita jualan workshop di situ, cooking class lah apa, dan bisa kerjasama dengan teman-teman kayak di Bangun Jiwo. Kita punya chef yang asalnya dari Jawa Barat tapi di bidang Bangun Jiwo punya restoran juga. Nah, mungkin juga ini kolaborasi bersama ini akan menumbuhkan satu semangat baru juga ya. Itu kalau kita bicara tentang tingkatan desa. Nah, nanti dari tingkatan desa itu tentunya kan kita bicara online, orang-orang yang sekarang kan semuanya pegang gadget ya. Nah, itu kan bisa kita mintain tolong juga. Waktu itu saya sempat sampaikan di pelatihan kita waktu itu, saya sempat bilang bahwa desa Preneur ini pesertanya berapa? 30 orang. Dari 30 orang ini kita bisa di-rolling untuk saling mengunjungi. Sempat kita inisiasi, Mas Sayo. Sekalian laporan Pak Dudi juga. Waktu itu ngumpul di tempatnya Mbak Mur. Terus datang waktu itu 3 orang atau 4 orang. Sakjane kan waktu itu saya mengusulkan supaya datang, tahu tempatnya, motret, terus nulis di Google, bikin review di situ. Jadi kalau kita udah punya 30 review sebenarnya, 29 lah gitu kan. Paling tidak seperti itu kan, akan ngangkat rating juga. Tapi diantem aja sih, kayak kami sendiri di Rumijo kami merasa belum kuat di bidang digital ya, tetapi kekuatan kami itu ternyata membangun komunitas. Memang tadinya awalnya kami kan dari gerakan komunitas, dan kemudian muncul seperti ini. Kayak kemarin misalnya, tiba-tiba ada yang respon ke kami lewat Instagram itu, saya dari Bekasi, saya mau pengen burger tempenya gimana? Repot saya, kalau burger tempe nggak bisa dikirim gitu kan. Saya solusinya adalah
ya berarti Mas beli patty tempenya aja, nanti burger banyak bisa di situ, tapi bisa dikreasikan atau patty tempe juga bisa dibuat lauk. Nah terus kemudian saya nanya, tahu kita dari mana ya? Ini yang saya kaget. Saya tahu burger tempenya Rumijo dari Jakarta Vegan Community. Saya tidak pernah bersentuhan dengan mereka gitu loh. Itu yang saya kaget, kok bisa ya? Kok mereka merekomendasi terus kemudian ada yang ke kita gitu. Ini saya nggak tahu algoritmanya dari mana gitu loh. Mungkin Mas Ilham lebih paham. Tapi saya pikir memang bagaimana kita bisa melakukannya dengan berbeda, dengan cara yang berbeda itu selalu begitu. Kalau dulu kan zaman dulu kan dikasih nama ATM, amati tiru modifikasi. Nah, bahasa simpelnya apa yang bisa kita lakukan dengan cara yang berbeda. Kayaknya kemarin juga Mas Ilham juga menyampaikan di materi yang kemarin setelah saya baca-baca lagi itu ada yang yang permasalahan yang ada di organisasi personal bisnis itu dengan dipecahkan atau dengan melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Mungkin tambahannya itu saja Mas Cahyo, mohon maaf kalau ada yang salah. Matur nuwun. Nggak ada yang salah kok ini Pak Jos. Malah ini masukan yang menarik sekali ya dari Pak Jos ya. Jadi memang perlu adanya saling gotong royong lah untuk bisa memberikan membangun kepercayaan tadi gitu ya, dengan saling memberikan review usaha temennya misalnya seperti itu. Nah, nanti ini bagus sekali nanti untuk bisa kita aplikasikan atau terapkan di pemasaran toko desa yang sudah nanti kita rintis bersama nanti. Satu lagi nih Mas Ilham dari Bu Sari, ini masih penasaran nih Mas lewat chat ini. Dari pengalaman Mas Ilham perlu menyiapkan berapa nama akun untuk melayani pembeli yang belum punya akun di marketplace dan masing-masing akun bisa untuk melayani berapa alamat pembeli. Ini terakhir ya Mas Ilham ya. Ya. Mas Nur, monggo silakan. Nah, jadi ini mungkin konsepnya melayani beberapa alamat pembeli. Jadi Jadi saya punya dua akun. Nah, yang akun pertama itu untuk emang store resminya, yang kedua adalah akun untuk store pembeli. Nah, kemudian satu akun itu, tapi kalau di sini misalkan melayaninya dari segi pelayanannya itu cukup satu akun saja. Cuman kalau untuk bagaimana cara meningkatkan tokonya ini itu minimal 2 akun. Ini itu. Karena satu akun repot untuk melayani, dan kemudian dengan satu akun itu mudah-mudahan bisa termonitor dengan baik untuk servis layanan jawabnya itu. Cukup ya. Itu tanggapan dari Mas Ilham. Mudah-mudahan bisa membantu untuk Bu Sari. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berhubung waktu sudah menginjak malam hari, saatnya kita sudah mungkin mulai harus merefresh pikiran kita gitu ya, melakukan ritual-ritual untuk menuju hari esok gitu. Jadi terima sekali. Ini tadi menarik sekali diskusinya, mungkin banyak yang ingin bertanya tapi karena mohon maaf sekali padahal karena sing takon ya. Baik kita ya. Mohon maaf sekali tidak bisa karena terbatas oleh waktu, dan terima kasih sekali juga yang sudah bergabung pada forum diskusi pada malam hari ini. Kita berdiskusi berbicara banyak mengenai digitalisasi UMKM ya. Jadi sudah dikupas tuntas oleh Mas Ilham dan teman-teman Bapak Ibu sekalian tadi bagaimana pentingnya digitalisasi UMKM apalagi di era sekarang. Lebih-lebih sekarang kita lagi di masa pandemi ini, kita dituntut untuk cepat respon kita terhadap keinginan dan kebutuhan dan keinginan konsumen gitu ya. Baik, apabila ada salah-salah kata dari saya, mohon maaf, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Ilham Munggara selaku narasumber pada malam hari ini. Sebenarnya pengen kita beri aplaus Mas, tapi rakrungu tadi ya. Jadi terima kasih juga kepada Bapak Dr. Dudi Trus Maradona, Pak Haryono, ini tamu yang terhormat. Beliau dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM sekaligus
sesepuh dan penasihat tim Semetsi dan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita akan berjumpa kembali pada minggu depan dengan ngobrol mungkin tema yang lain yang lebih menarik dan narasumber yang berbeda juga. Dan tentunya moderatornya berganti ya, enggak bosen. Mas Latif, yang gitu. Rasa kalian alasan, kudu ganti moderator. Larang aku. Oke, waktu saya kembalikan kepada Mas Latif. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Cahyo, laporan dari Pantura sudah diterima di Studio 1. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 21.38, ini kita harus cukupkan. Sekali lagi saya mewakili tim pelaksana mengaturkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas masukannya, terima kasih atas sumbangsih ilmunya. Semoga bisa diimplementasikan di kegiatan usaha Bapak Ibu sekalian. Apapun yang terjadi di masa pandemik ini, kita tetap bisa bertahan, tetap bisa hidup, tetap bisa bersenang-senang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Banyak salahnya dari saya dalam mengantarkan acara pada malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Salam sehat, tetap hidup, tetap semangat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.